Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dini Wahyu dari program studi S1 PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Em, Saat ini saya ingin untuk menjelaskan proposal penelitian dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian akuntansi yang dibimbing oleh Ibu Cindy Faudia Putri, SAK MAK dengan judul Analisis Hubungan Antara Total Asset Turnover dengan Return on Asset atau ROA pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau perusahaan yang memproduksi roti sari roti yang biasa kita kenal dalam kehidupan sehari. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini, saya mengambil kinerja keuangan merupakan gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu. Dalam hal ini saya mengambil laporan keuangan pada PT Nippon Indosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Dini Wahyu Iswandari, mahasiswa program S1 PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya tentang analisis hubungan antara total asset turnover dengan return on asset atau ROA pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk yang biasa kita ketahui yang memproduksi roti sari roti. Penelitian ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing saya, dosen mata kuliah metode penelitian akuntansi, yaitu Ibu Cindy Faudia Putri SAK MAK. Berikutnya latar belakang. Latar belakang yang saya ambil adalah kinerja keuangan merupakan gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu. Dengan adanya laporan keuangan, kita dapat menganalisis tentang bagaimana perusahaan mengelola asetnya untuk memperoleh laba yang diperoleh pada akhir periode. Salah satu alat untuk melakukan analisis adalah rasio keuangan, seperti contohnya total asset turnover atau TATO dan return on asset atau ROA, yang merupakan alat yang dapat kita gunakan untuk menganalisis keuangan dalam pengukuran efisiensi dan efektivitas. Efisiensi di sini adalah bagaimana perusahaan dalam menghasilkan laba pada aset yang mereka miliki. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah hubungan antara total asset turnover dan return on asset penting untuk dianalisis, karena total asset turnover yang tinggi seharusnya mencerminkan efisiensi penggunaan aset yang dapat berdampak langsung terhadap peningkatan return on asset. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil yang pertama adalah bagaimana perkembangan
dari total aset turnover pada PT Nippon Corpindo Tbk atau biasa kita kenal perusahaan Sari Roti selama periode tahun 2019 sampai dengan 2023. Ya, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana perkembangan return on asset atau ROA pada PT Nippon Corpindo Tbk atau Sari Roti selama periode 2019 sampai dengan 2023. Yang ketiga adalah analisis hubungan antara total aset turnover dan return on asset pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk atau Sari Roti selama periode 2019 sampai dengan 2023. Kemudian tujuan penelitian saya adalah yang pertama untuk mengetahui perkembangan dari total aset turnover pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk selama periode 2019 sampai dengan 2023. Yang kedua, mengetahui perkembangan return on asset pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Sari Roti selama periode 2019 sampai dengan 2023. Kemudian yang ketiga, mengetahui hubungan antara total aset turnover dan return on asset atau ROA pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk atau Sari Roti selama periode 2019 sampai dengan 2023. Selanjutnya, metodologi penelitian yang akan saya gunakan adalah yang pertama untuk jenis penelitian adalah kuantitatif, deskriptif, dan korelasional. Kemudian yang kedua adalah objek penelitiannya, ini adalah PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Kemudian data yang saya pakai adalah laporan keuangan selama 5 periode, yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Kemudian analisis data perhitungan total asset turnover atau TATO dan return on asset atau ROA pada setiap tahunnya, serta menganalisis korelasi menggunakan analisis korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antara keduanya. Untuk kajian pustakanya, di sini saya mengambil 5, yaitu laporan keuangan, rasio keuangan, total asset turnover, return on asset, dan hubungan total asset turnover dengan return on asset. Berikut akan saya jelaskan masing-masing dari kelima poin tersebut. Yang pertama, laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan dari definisi dari laporan keuangan itu sendiri yang saya ambil dari beberapa ahli, salah satunya menurut Munawir dalam bukunya tahun 2010, yaitu laporan keuangan umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta laporan perubahan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Biasanya di sini periodenya adalah dari Januari sampai Desember, tapi itu bisa tergantung dari perusahaan mas, bisa menetapkan sendiri untuk periodenya. Kemudian dalam dalam kajian pustaka ini saya akan menjelaskan tentang komponen laporan keuangan, yaitu ada neraca, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan keuangan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan atau CALK. Kemudian menjelaskan tujuan dari analisis keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan ini ada pihak eksternal dan internal. Kemudian rasio keuangan sendiri.
Saya mengambil pengertian dari Kashmir tahun 2008. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Nah, dari rasio keuangan ini, kita dapat mengetahui bagaimana perusahaan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dalam membayar dalam membayar utang-utangnya, dan dalam menghasilkan aset-asetnya. Kemudian, rasio keuangan ini merupakan alat untuk melakukan analisis laporan keuangan suatu perusahaan, di mana analisis laporan keuangan itu sangat diperlukan untuk mengambil suatu keputusan-keputusan dan eh, bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal seperti yang sebelumnya dijelaskan pada definisi laporan keuangan. Kemudian ada total asset turnover sendiri atau TATO. Ini total asset turnover adalah salah satu rasio keuangan yang menunjukkan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan. Nilai dari rasio yang tinggi menandakan bahwa pemanfaatan aset oleh perusahaan itu sangat efektif. Berikut adalah rumus dari total aset turnover, yaitu penjualan atau revenue dibagi dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam satu periode. Kemudian ada return on asset atau ROA. Return on asset ini merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset dalam menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi return on asset, maka akan semakin efektif penggunaan sumber daya perusahaan. Berikut adalah rumus dari return on asset, yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Kemudian adalah hubungan total aset turnover dan return on asset. Secara teori, total return on asset ini berperan sangat penting dalam mendorong return on asset, yaitu ketika perusahaan mampu mengoptimalkan asetnya untuk menghasilkan penjualan atau laba, maka laba yang dihasilkan tersebut dapat berpotensi meningkat. Nah, hal ini akan tercermin dalam penghitungan rasio return on asset dalam suatu perusahaan.